Hai, perkenalkan nama saya Nabila Nursifa Yusuf Putri, mahasiswa dari Universitas Samratulangi dari kelas B6 dengan NIM 19061102305. Di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya buat mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Perekonomian Indonesia saat ini. Ekonomi Indonesia melanjutkan perbaikan, tumbuh positif pada triwulan 2 2021. Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Sebesar 7,07%, kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah menjadi hingga triwulan 1 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 4 2004, 7,16%. Pertumbuhan ini telah menyebabkan nilai PDB real pada triwulan 2 telah melampaui nilai PDB real pada triwulan 4 2019. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Kedepan untuk mendorong perbaikan ekonomi, Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter fiskal, kebijakan peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Di tengah berlanjutnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi pada triwulan 2 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Pada triwulan 2 2021, ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78%, didukung oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan 2 2020 sebesar 5,93%, jauh membaik dari kinerja triwulan 1 2021 min 2,22%. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Berlanjutnya stimulus termasuk relaksasi program PPNBM dan kebijakan makroprudensial, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional. Kinerja investasi mulai tercatat positif sebesar 7,54%, terutama ditopang oleh perbaikan investasi non-bangunan. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 8,06%, didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang dan belanja modal, khususnya terkait program PEN serta belanja pegawai. Sejalan peningkatan ekspor dan permintaan domestik, impor juga tumbuh tinggi sebesar 31,22%. Dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Pada triwulan 2 2021, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Secara spasial, perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh seluruh wilayah dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, atau yang biasa disingkat dengan Sulampua, Jawa, dan Kalimantan. Kaitannya perekonomian Indonesia saat ini dengan topik kelompok 3 mengenai struktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semenjak munculnya COVID-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun. Akan tetapi jika dilihat pada kondisi perekonomian Indonesia saat ini, di masa sekarang sudah membaik keadaannya dibandingkan dengan awal COVID-19 melonjak tinggi. Dengan membaiknya perekonomian Indonesia saat ini, bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga membaik atau adanya pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan yang positif ini didorong oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Hal inilah yang menjadi kaitan antara keduanya. Kaitannya mata kuliah perekonomian Indonesia dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, serta dengan topik kelompok struktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga hal tersebut sama-sama memiliki keterkaitan. Pada kondisi perekonomian Indonesia saat ini menjelaskan tentang kondisi di mana Indonesia mengalami perbaikan atau pertumbuhan yang positif sejak merebaknya pandemi COVID-19.
Sementara pada topik kelompok sudah dijelaskan mengenai apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu struktur ekonomi, dan lainnya. Semua hal tersebut berkaitan dengan mata kuliah perekonomian Indonesia, di mana pada mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada pengetahuan tentang hal-hal tersebut dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan Indonesia. Itulah pemaparan tugas dari saya. Sekian dan terima kasih.